Ya. Oke, baik, kami dari kelompok 5. Di sini hari ketiga kami melakukan praktek perawatan pompa dan kompresor. Di sini kami masuk tugas yaitu preventive maintenance dan juga predictive maintenance. Perkenalkan, saya Pendawa sebagai teknisi dan saya Waldin sebagai engineer. Di sini kami akan pertama-tama menjelaskan yaitu tentang prinsip kerja, nama dan fungsi pada komponen tersebut. Kami mencari tahu perawatan preventive maintenance dan juga predictive maintenance pada kompresor between tersebut. Setelah motor bensin fibernya terhubung kepada kompresor between, kompresor ini bekerja dengan cara memanfaatkan udara secara bertahap. Udara ditekan oleh piston pertama ke tekanan menengah, lalu didinginkan dan dimasukkan ke piston kedua untuk dimanfaatkan lagi menjadi udara bertekanan sangat tinggi. Proses ini terbagi menjadi dua siklus utama. Yang pertama itu adalah langkah hisap. Udara luar ditarik ke dalam silinder pertama melalui filter udara, dan piston bergerak ke bawah untuk menciptakan ruang hampa. Langkah kompresi tahap 1, piston pertama bergerak ke atas mendorong melalui intercooler untuk menurunkan suhu. Lanjut lagi ke langkah kompresi tahap 2. Udara yang sudah didorong itu menjadi udara yang bertekanan menengah masuk ke silinder kedua melalui hose. Melalui hose ini masuklah dia ke silinder kedua, lalu ditekan kembali oleh piston kedua hingga mencapai tekanan akhir yang didinginkan sebelum dialirkan ke tangki penyimpanan melalui selang ini. Setelah masuk ke dalam tangki penyimpanan, udara itu tersimpan, dan kita lanjut lagi ke yang namanya ini pressure switch. Pressure switch ini berfungsi untuk mematikan kompresor secara otomatis apabila udara yang berada di dalam tangki tersebut sudah mencapai batas maksimal. Dan kita bisa melihat udara bertekanan di dalam tangki itu melalui yang namanya itu pressure gauge. Pressure gauge inilah yang menilai udara yang berada di dalam tangki. Dan yang terakhir itu ada namanya safety valve. Safety valve inilah yang bakalan kita gunakan untuk mengeluarkan udara seperti kita ingin mengisi angin ban dan juga lain-lain. Sekian dari saya, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan yaitu perawatan preventive maintenance, yaitu adalah salah satu perawatan harian. Yang pertama, yaitu dengan cara membuka kartu uang yang berada di bawah tangki. Yang itu kita menggunakan buka baut ini yaitu kunci 14. Tujuan untuk membuka baut ini supaya menghindari terjadi korosi dalam tangki. Selanjutnya kita mengecek kakak oli. Di kompresor ini terdapat dua oli. Yang pertama itu oli pada mesin bakar, mesin pada motor bensin. Di sini kita bisa cek dengan di sini kita bisa cek untuk membuka sting oli. Lalu kita bersihkan biar bisa kita melihat olinya masih ada atau enggak. Di sini kita bisa lihat masih normal. Dan selanjutnya kita pengecekan oli di kompresor. Bisa kita lihat di segelas ini kita harus menggunakan yaitu sinter HP biar terlihat kondisi olinya masih ada atau enggak.
Di sini kondisi olinya keadaan normal. Kompresor itu tetap optimal. Yang terakhir itu ada yang namanya pengecekan katup pengaman. Dengan cara kita itu membuka ini udah terbuka ya. Dengan cara kita membukanya ini untuk memastikan katup tidak macet dan dapat membuang tekanan berlebih. Sewaktu-waktu tekanan melewati batas aman 6 kg per cm. Baiklah, di sini saya akan melakukan perawatan bulanan. Yang pertama itu mengukur tegangan pimbel, di mana standarnya yaitu 10 sampai 15 mm. Cara mengukurnya yaitu menggunakan mister. Dan untuk di sini kita taruhkan mister wajahnya di tengah, lalu kita tekan menggunakan jari. Maka dapatlah hasil 15 mm, di mana itu masih sesuai dengan standar, yaitu pengecekan baut pada kompresor. Karena kompresor ini rawan getaran, jadi sebulan sekali itu wajib kita cek baut-bautnya. Seperti contoh di bagian silinder dan bagian seperti contoh pada bagian silinder dan dudukan baut dan dudukan kompresor dan baut lainnya. Seperti contoh kayak gini, kita mengecekkan bautnya menggunakan kunci rem 14. Kita pengecekan yang ketiga yaitu pengecekan oli pada kompresor dengan cara mengecek olinya pada heat glass. Di sini kita dapat lihat menggunakan sinter olinya masih bersih. Apabila olinya udah hitam itu wajib diganti baru. Di sini kita lihat masih bersih, jadi olinya masih aman digunakan. Ya. Baik, di sini kita bisa lihat hasil getarannya yaitu 24 meter per second. Kalau gini. Baik, getaran di kompresor ini sangat baik. Di sini saya akan melakukan
baik, di sini saya akan melakukan pengecekan suhu. Ya. Di sini saya mendapatkan hasil pengecekan suhu yaitu 41 derajat Celcius. Berarti kondisi kompresor yaitu masih aman dan layak dipakai.